Pele kocak. Hai nakama, selamat datang di channel Suka Anime. Di video kali ini kita akan membahas manga One Piece 1126 dengan judul Konvensasi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung berlayar. Dimulai dengan menampilkan cover story perjalanan Yamato volume ke-14 dengan judul Gadis Toko Soba memberitahu Yamato bahwa rekan kerjanya menghilang. Cover story ini menceritakan Yamato sedang makan soba di salah satu toko yang ada di Kuri, di mana sebelumnya kita telah melihat kastil Kozuki Oden yang dihancurkan oleh Kaido kini dibangun kembali oleh Yamato. Tampaknya rintangan pertama Yamato dalam perjalanannya mengelilingi Wano Kuni dimulai dari desa Kuri. Menarik untuk ditunggu ya nakama. Kemudian cerita manga One Piece 1126 dimulai di atas kapal Elbap, memperlihatkan Oimo dan Kasi yang menceritakan kepada Luffy dan yang lainnya mengenai apa yang mereka lakukan setelah insiden Water 7 2 tahun yang lalu. Diketahui bahwa Oimo dan Kasi datang ke Litter Garden untuk menemui kapten mereka, di mana di chapter ini kita mendapatkan informasi bahwa Dory dan Brogy tetap bertarung satu sama lain walaupun senjata utama mereka telah hancur 2 tahun yang lalu. Kedatangan Oimo dan Kasi 2 tahun yang lalu bertujuan untuk menyadarkan Dory dan Brogy bahwasannya mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertarungannya sampai mati tanpa senjata. Jadi mereka meyakinkan bos mereka untuk kembali ke Elbap untuk mendapatkan senjata yang baru terlebih dahulu untuk melanjutkan pertempuran. Mendengar perkataan Oimo dan Kasi, Nami pun bertanya, apakah saat ini mereka melanjutkan pertarungannya? Dory dan Brogy yang mendengarkan perkataan Nami pun menjawab, ya, tentu saja. Lalu Usopp pun berteriak, "Hei Nami, apa kau tidak belajar apa yang terjadi di Little Garden?" Mendengar perkataan Usopp, Luffy pun tertawa dan berkata, "Beritahu dia Usopp." Wah, ternyata sifat kesatria Usopp mulai tergambarkan di chapter kali ini. Mimin sudah tidak sabar lagi melihat Usopp yang ingin menjadi kesatria seperti yang ia harapkan di chapter 100. Kita juga dapat mengetahui peran Oimo dan Kasi 2 tahun yang lalu yang memberikan pengaruh yang besar karena berhasil membujuk Dory dan Brogy kembali ke Elbap. Dan hasil ini sukses membuat Dory dan Brogy kembali menjadi pimpinan bajak laut di raksasa setelah sekian lama tidak memimpinnya. Kemudian panel pun berlanjut. Saat perayaan, Sanji pun berkata bahwasannya yang mereka minum cukup kuat. Lalu salah satu raksasa pun berkata bahwasannya itu adalah absin atau pri hijau. Mereka harus berhati-hati saat meminumnya karena menyebabkan halusinasi. Lalu panel berpindah ke tempat di mana Bonnie dan Kuma berada. Terlihat Bonnie duduk di pangkuan Kuma dan berkata, "Kita bisa melihat cakrawala itu bersama-sama ayah," di mana terlihat senyuman di wajah Kuma setelah Bonnie berbicara kepadanya. Kemudian panel berpindah ke Pulau Galter, tempat di mana Bartolomeo membakar bendera bajak laut Akagami. Pada cover story 875, di mana pada halaman ini Bartolomeo dikalahkan oleh bajak laut Akagami no Shanks. Atas perbuatan yang Bartolomeo lakukan sebelumnya, kita dapat melihat Bartolomeo dan krunya terlihat terikat dan berlutut di hadapan Shanks. Lalu kemudian Shanks berbicara, jika dia tidak memaafkan atas hal ini, maka bajak laut Akagami akan jatuh. Semua pulau-pulau serta teman-teman yang dimana benderanya berkibar akan berada dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, kemudian Bartolomeo pun menangis kepada Shanks dan berkata, "Kau benar, aku benar-benar minta maaf."
Aku bahkan tidak memikirkan hal itu. Aku hanya bertindak bodoh karena ketidaktahuanku." Lalu Hongo pun kemudian muncul, memberikan Bartolomeo sebotol kecil minuman, dan Hongo pun berbicara, "Ini adalah racun yang sangat mematikan. Kau punya waktu 1 bulan untuk memberikannya kepada Luffy si topi jerami dan buat dia meminumnya. Siapapun yang meminum ini akan mati karena rasa sakit yang luar biasa dan darah yang keluar mengalir dari tubuhnya. Bosmu harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan." Mendengar perkataan Hongo tentang Luffy, lalu Bartolomeo pun berkata, "Itu terlalu kejam. Luffy dan senpai lainnya tidak ada hubungannya dengan ini." Lalu dalam panel ini pun, dengan jiwa kesatrianya dan kesetiaannya, Bartolomeo pun mengambil botol minuman itu dengan mulutnya, kemudian meminumnya sendiri. Anggota Bartolomeo pun berkata, "Tidak bos, kau akan berlumuran darah dan mati." Bartolomeo pun menjawab, "Beginilah seharusnya. Luffy senpai tidak memberikan bendera atau cawan saudaranya untuk kita bawa. Kita hanya mengambilnya sendiri. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Luffy senpai. Aku tidak mau sedetik pun waktu berharga para senpai terbuang sia-sia untuk orang seperti kita." Ini adalah insiden lain tentang seorang bajingan yang dengan bodohnya menantang Yonko dan membayar harganya. Hampir tidak layak diberitakan, dan Luffy senpai adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Kemudian tanpa Bartolomeo sadari, Akagami no Shanks telah meninggalkan mereka. Dan di saat yang bersamaan, Going Luffy senpai menjauh dari kru Akagami dengan kecepatan penuh. Lalu Bartolomeo pun berpikir bahwa Shanks adalah pria yang menakutkan karena status Yonkou-nya, tetapi dia telah menemukan bahwasannya Shanks adalah pria yang naif. Di saat yang bersamaan kita dapat melihat bahwasannya Shanks tersenyum di Red Force. Kemudian Ben Beckman mendekat dan berbicara dengan Shanks, berkata, "Kenapa kamu cengengesan bos?" Lalu Shanks menjawab, "Aku merasa senang sekali bahwasannya Luffy memiliki seseorang yang sangat peduli kepadanya." Kemudian Yasop muncul dari belakang Shanks dan Ben Beckman dan mengarahkan senapannya ke Going Luffy senpai. Dan Yasop pun berkata, "Baik bos, minggirlah. Bisnis adalah bisnis." Kemudian Yasop menembak dan menghancurkan kapal Going Luffy senpai milik Bartolomeo dengan ledakan yang sangat besar. Kita dapat melihat bahwa Going Luffy senpai hancur, patung kelab kepala Luffy terjatuh ke lautan. Kemudian narator berkata, di dekat Pulau Gartel, kapal bajak laut Bartolomeo tenggelam dan nasib mereka tidak diketahui. Kemudian panel pun berpindah ke Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, memperlihatkan Kurohige telah kembali dari Winter Island dan berkumpul dalam pertempuran internal nakamanya. Melihat Kurohige marah kepada Avalo Pizarro karena melihat kegagalan dirinya membiarkan Koby dan Moria melarikan diri. Tapi di sisi lain Kurohige tampak senang karena Monkey D. Garp berhasil dikalahkan oleh Kuzan. Lalu Teach berbicara kepada Kuzan, "Bukankah itu menakjubkan? Kerja bagus Kuzan. Aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa mengalahkannya." Lalu Kuzan pun menjawab, "Tepatnya aku bermaksud membunuhnya, tetapi dia selamat. Butuh sebagian besar dari kita untuk mendekatinya." Di mana saat pembicaraan berlangsung kita dapat melihat Monkey D. Garp dengan tubuh
penuh perban diikat dengan banyaknya rantai. Di sel yang gelap, kita melihat juga Charlotte Pudding ada di pertemuan nakamanya Kurohige dan dipaksa untuk duduk di samping Kurohige. Dan Kurohige mengatakan bahwasannya momen ini adalah kemenangan mereka, di mana mereka juga berhasil mendapatkan gadis bermata 3. Lalu kemudian Kurohige pun menghubungi Laphite yang saat ini sedang berada di markas besar pengiriman angkatan laut, yaitu Umid. Umid adalah salah satu kaisar dunia bawah. Di sana Laphite mengamati pergelakan dari tentara revolusioner untuk memotong pasokan makanan ke Mariojoa. Kita dapat melihat beberapa kapal terbakar di pelabuhan. Lalu Kurohige kemudian berbicara, "Jangan semua kesenangan itu membuatmu lupa akan persiapan." Lalu Laphite pun menjawab, "Serahkan saja padaku." Lalu di saat yang bersamaan, Karibou, Katarina Devon, dan Pan Augur kembali ke Hachinosu. Lalu Pizarro meraih kapal mereka, langsung membawa mereka ke tempat pertemuan. Wah wah wah, persiapan bajak laut Kurohige begitu mencengangkan. Pada chapter kali ini kita dapat banyak sekali informasi yang menarik dari pertemuan Kurohige dan bawahannya, di mana diketahui bahwasannya Moria berhasil kabur. Apakah ketika sudah kabur Moria akan bergabung dengan Rose Quill? Menarik untuk dinantikan. Lalu tertangkapnya Garp menguatkan Kurohige untuk menjadikan Hachinosu sebagai negara yang diakui oleh pemerintah dunia. Mimin sangat menanti pergerakan Kurohige selanjutnya, karena tampaknya Kurohige telah menyiapkan sebuah rencana yang sangat matang dari jauh-jauh hari. Ditambah dengan kedatangan Karibou di Hachinosu membuat rencana Kurohige akan menjadi semakin sempurna. Apakah di chapter depan Kurohige akan bergerak untuk mendapatkan senjata yang ada di pemerintahan dunia setelah mendapatkan informasi dari Karibou? Wah, menarik untuk ditunggu. Lalu kemudian panel berpindah ke kapal Elbap, di mana narator berbicara, "Sudah 2 hari sejak mereka meninggalkan Egghead, dan ada alasan mengapa mereka belum tiba di Elbaf. Meskipun ditemani oleh Eirik Agung, kapal bajak laut raksasa, di mana di chapter ini terungkap semua orang terbangun dari tidur mereka, dan tiba-tiba mereka menyadari bahwasannya Tausen Sunny menghilang. Padahal di dalamnya berisi Luffy, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper, membuat semua orang yang berada di kapal Elbaf, para raksasa, Jinbe, Franky, Nico Robin, Lilith, Bonnie, dan Brook terkejut dengan hal tersebut. Lalu Dory dan Brogy berbicara, "Kita harus menemukan mereka. Kita tidak bisa ke Elbaf dengan keadaan seperti ini." Lalu Nico Robin dengan dark joke-nya berkata, "Mungkin mereka dihancurkan berkeping-keping oleh seekor ikan. Melihat ikan di sini besar-besar." Mendengar perkataan Robin pun, Franky terlihat kesal dan berkata, "Hentikan itu. Ikan-ikan di sini sangatlah besar. Itu mungkin benar. Kemana kau pergi, Luffy?" Kemudian panel pun berpindah ke halaman terakhir yang memperlihatkan Nami sedang tertidur. Nami pun mendengar perkataan seseorang yang menyuruhnya untuk bangun. Mungkin itu Luffy, tapi kita tidak bisa melihat orang itu di chapter kali ini, di mana kita melihat secara tiba-tiba Nami terbangun dengan memakai pakaian Viking. Ruangan besar yang terbuat dari potongan-potongan Lego. Lalu narator pun berbicara, "Tempat apa ini? Petualangan baru menanti." Dan One Piece chapter 1126 ditutup. Wah wah wah, ini adalah ending yang penuh dengan misteri.
Bagaimana bisa Nami, Luffy, dan yang lainnya menghilang? Apakah ini ada hubungannya dengan pria misterius yang telah menunggu kedatangan Luffy ke Elbaf? Karena tampaknya posisi Nami saat ini berada di Elbaf. Apakah orang yang menculik Nami ini adalah Pangeran Loki yang ingin menjadikan Nami seorang istri? Layaknya dia ingin menjadikan Lola sebagai istrinya di masa lalu. Ataukah Pangeran Loki ini ingin menanyakan Lola kepada Nami? Kita tidak tahu jawabannya. Sangat menarik untuk ditunggu. Yang menariknya lagi, Nami terbangun di sebuah ruangan yang terbuat dari potongan-potongan Lego. Ini mengingatkan kita dari sebuah cover story di masa lalu. Oda Sensei memang sangat menarik. Kabar terakhir, minggu depan chapter tidak libur. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa Mimin bagi. Untuk salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe. Dadah.